Banyak orang yang hafal tapi tidak paham. Termasuk min fitnati hadhiz zaman, termasuk bid'ah hadhiz zaman adalah banyak para penghafal ketimbang orang yang paham. Jadi bahasanya yang disampaikan di sini adalah faqahahu fid dini, maka akan memberikan pemahaman siapa Allahu kepada man fid dini, di dalam ilmu agama, di dalam urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'una, adapun ini ialah makalah yang ke-41. Kila dikatakan idza aradallahu bi'abdihi khairan kamilan faqahahu fid dini. Dikatakan bahwa idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada seorang hamba untuk kebaikan kamilan secara sempurna, faqahahu fid dini, maka akan memberikan pemahaman. Ini bahasanya Kanjeng Nabi di sini, bahasa yang diungkapkan di sini menggunakan bahasa faqaha, memberikan pemahaman, bukan hafal ya, bukan hafal. Banyak orang yang hafal tapi tidak paham. Termasuk min fitnati hadhiz zaman, termasuk bid'ah hadhiz zaman adalah banyak para penghafal ketimbang orang yang paham. Jadi bahasanya yang disampaikan di sini adalah faqahahu fid dini, maka akan memberikan pemahaman siapa Allahu kepada man fid dini, di dalam ilmu agama, di dalam urusan agama. Di dalam hadis yang lain dikatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang memang betul-betul dikehendaki kebaikan yang ada di dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan segan-segan akan memudahkan kepada dirinya untuk memahami ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Faham di dalam bidang apa katanya? Ai fi usulihi wa furu'ihi, artinya di dalam bidang dasar-dasar ilmu agama ataupun cabang-cabang ilmu agama, baik yang dasar ataupun yang cabang, Allah akan mudahkan dirinya untuk memahami kalau memang betul-betul dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk jadi orang baik ini bukan nunggu takdir ternyata, bukan menunggu takdir, tapi memang betul-betul kita berproses menjemput untuk menjadikan diri kita baik di hadapan Allah. Wa zahadahu fid dunya, dan menzuhudkan siapa Allahu kepada man fid dunya, di dunia. Ai ja'ala qalbahu khalian mimma khalat minhu yaduhu. Allah menjadikan zuhud ia di dunia, artinya Allah menjadikan hatinya tidak mencintai dunia atau tidak terkait terhadap dunia. Tidak menjadikan dunia satu-satunya tempat bergantung yang ada di dalam hatinya. Ini betul-betul orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Wa bassarahu bi'uyubi nafsihi, dan memperlihatkan siapa Allahu kepada man bi'uyubi nafsihi, dengan aib dirinya sendiri. Nah, ini ciri-ciri orang yang betul-betul dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu apa? Dia akan diberikan pemahaman yang gampang, mudah memahami satu hal apabila dia betul-betul dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia diberikan kehidupan yang sederhana, diberikan kehidupan yang jauh dari kategori istimewa, walaupun betul rumahnya kaya raya, tapi kehidupannya tidak bergantung kepada kemewahan duniawinya. Betul-betul dikatakan bahwa dirinya, hatinya kholat minhu yaduhu. Artinya hatinya tidak terkait terhadap dunia. Dan senantiasa wa bassaruhu bi'uyubi nafsihi, dia tidak ingin membanggakan dirinya sendiri, dia tidak ingin memviralkan dirinya sendiri. Kalau diviralkan orang tak apa-apa lah, kayak saya kan diviralkan orang ini. Tidak mau saya viral itu. Tapi karena tuntutan banyak hal itu ya, disuruh viral ya ayolah, tidak apa-apa. Wa bassaruhu bi'uyubi nafsihi, lebih milih untuk melihat aib dirinya sendiri, melihat untuk kejelekan dirinya sendiri, ketimbang setiap bicara kemana-mana. Saya ke pasar, saya ke kantor, saya ke sekolahan saya, kemudian kemana saja bertemu dengan dia, yang dibanggakan adalah dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti ini jauh dari kategori ciri-ciri dia dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makalah yang ke-41. Wal maqalatus saniyatu wal arba'una, adapun makalah yang ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala hubbiba ilayya min dunyakum, hubbiba disenangi, dicintai, ilayya olehku, min dunyakum daripada dunia kalian semua,
Ay mahmubatikum, artinya mahbubatikum, sesuatu yang dicintai oleh kalian semua. Mimma bainas samawati wal ardi, nyatanya dari sesuatu yang ada di langit wal ardi dan di bumi. Apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan di bumi ini, apa yang dicintai oleh Rasulullah? Salasun. Ada 3 perkara yang benar-benar dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di muka bumi ini. Yang pertama apa? At-tibu. Rasulullah senang berharum-haruman. Rasulullah sangat suka berwangi-wangian. Maka ketika ditanya kita, saudara sekalian, ketika kita ditanya apa dalilnya ketika kita berdiri kemudian mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang memberikan minyak wangi. Ya ini salah satu dalilnya. Rasulullah senang berwangi-wangian. 3 hal di antara semua yang ada di langit dan di bumi ini yang disenangi oleh Rasulullah. Yang pertama adalah tib. Rasulullah senang berwangi-wangi. Maka masuk akal apabila ketika kita menyambut kehadiran Rasulullah dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Ada yang berdiri kemudian memberikan minyak wangi. Ini berarti mengikuti sunnah Rasul. Apa sunnahnya? Rasulullah senang bareng sehat harum. Jadi bukan bid'ah. Ada di Madura namanya Raden Kiai Haji Thohir Bata-Bata itu. Beliau punya murid juga seorang kiai. Nah, ketika beliau muridnya ini, seorang kiai ini, saat ada mahallul qiyam, memberikan minyak wangi kepada Ratohir ini tanya, apa dalilnya? Berdalillah. Katanya Ratohir begitu. Akhirnya di satu kesempatan yang lain, Ratohir juga hadir di majelis, tapi yang ngundang ini bukan seorang kiai tadi. Yang ngundang ini orang biasa. Ketika orang tuan rumah tadi memberikan minyak, Ratohir hendak nanya dalil, langsung saja diberikan tangannya. Nah, kiai itu juga hadir, si muridnya beliau ini juga ada. Akhirnya satu kesempatan berkumpul dalam satu majelis, beliau nanya, nyabis pamatur Kak Dinto Kiai, saya mau nyabis pamatur, ada yang mau saya sampaikan. Ada apa? Waktu saya ngasih minyak ke ajunan ketika mahallul qiyam, ajunan nanya dalil. Ketika ada orang tuan rumah di tempat yang lain memberikan minyak kepada panjenengan hendak nanya dalil, tiba-tiba memberikan tangannya. Apa jawabnya Ratohir? Ratohir bilang, ya kalau orang kaya itu ngapain mau ditanyakan dalil? Kalau sampean selaku kiai ya saya tanya dalil. Ya kalau orang kaya itu kan tidak perlu ditanyakan dalil. Misalnya ya kalau orang-orang awam kita tanyakin dalil, kebaya apa itu? Mun kiai kan parlo atau alumni parlo tanyakin dalil. Apa dasarnya kamu berdiri seperti itu, memberikan minyak? Ya salah satunya adalah ini, sesuatu yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal. Yang pertama adalah wewangian. Ini bukan berarti tidak ada alasan para hadirin sekalian. Alasan yang selain memang ini menjadi kecintaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini gimana? Terlalu lama ya? Enggak kan? Enggak, soalnya enggak enak. Saya rokoknya 2 soalnya itu. Kalau rokok tak sesuai dengan kerjanya ini. Ada dalilnya. Kok ada yang main kode ya? Jadi minyak wangi ini para hadirin, minyak wangi ini selain memang betul dicintai oleh Rasulullah, ada efek tersendiri untuk manusia. Yang pertama adalah ketika seseorang mencium minyak wangi, ini kontraksinya kepada otak. Kontraksinya jelas kepada otak. Sampean kalau dalam kondisi badan segar, badan bugar di pagi hari, menghirup minyak wangi, ini otak pasti fresh. Boleh dibuktikan, bisa dicoba. Kalau bohong, tempeleng saya wis. Berarti sampean enggak pernah pakai minyak wangi berarti. Dan ini sering saya motivasi ke anak santri. Saya motivasi bagaimana? Otak ini banyak sel dan motoriknya ini bagian belakang. Pengantarnya ini bagian belakang. Kalau ada salah satu sel saja di antara otak ini kemudian membeku atau bahasanya jumut, salah satu untuk memperlancarkan alirannya untuk segera bisa menangkap pelajaran dan macam-macam itu adalah senang wangi-wangi, segar bugar kemudian pakai minyak wangi. Ini bukan tanpa alasan.
Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i pernah mengatakan begini, man tabarihuhu zada akluhu wa man nadhufa saubuhu qallahumu. Orang yang suka berwangi-wangian menunjukkan dirinya itu cerdas dan mampu menambahkan akal fikirnya. Man tabarihuhu zada akluhu. Barang siapa yang harum bau badannya, senang berwangi-wangian, berarti akan menambah kepada daya fikirnya. Itu bisa dicoba. Wa man nadhufa saubuhu qallahumu. Orang yang bajunya suka bersih, ini lebih sedikit susahnya. Dan ini pernah saya alami waktu saya menjadi santri. Ketika misalnya baju kotor, ditumpuk, dibiarkan saja, saya biarkan hingga akhirnya tinggal satu pakaian yang melekat di badan. Betapa susahnya kepikiran, aduh cucian banyak bila saya saat kangkuyan karesetong. Tapi ketika selesai nyuci, apa yang dirasa? Nyaman tak nyaman? Nyaman, plong, lega. Berarti benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini yang pertama, tentang senang berwangi-wangian dan senang bersih-bersih. Kemudian yang kedua, Rasulullah senang kepada apa? Wan nisa'u, dan yang kedua adalah perempuan. Artinya Rasulullah senang perempuan ini bukan berarti tanda kutip ya, bukan sesuatu yang konotasinya negatif. Ini maksudnya membantah kepada apa yang pernah terjadi sebelum Rasulullah diutus, bahwa orang-orang kufar jahili sangat membenci perempuan. Dengan dikatakan Rasulullah senang perempuan, berarti Rasulullah senang kalau punya anak perempuan, senang punya keluarga perempuan, di dalam lingkungan keluarganya perempuan. Ini bukan maksudnya senang perempuan kemudian abini melolo, waduh, are rosak acara are kan. Nah, ini maksudnya Rasul ingin membantah bahwa orang kufar dulu itu tidak senang perempuan. Rasulullah ini suka. Anak lahir perempuan, kemudian diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Waju'ilat, dan dijadikan qurratu aini, apa, ketenangan hati, fis sholati, di dalam salat. Rasulullah sangat senang ketika melaksanakan salat. Kenapa? Karena ketika beliau salat mendapatkan ketenangan hati. Wa hadhil khisalul lati waqa'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tiga perkara ini benar-benar terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat minad dunya fi syai'in. Ini bukan termasuk hubbud dunya. Ya, ini bukan termasuk hubbud dunya, bukan mencintai dunia. Apa alasannya? Li alla kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya. Karena sesungguhnya sesuatu yang kita kerjakan, apapun itu sifatnya, kalau kita kerjakan, kita perbuat karena Allah Subhanahu wa taala, laisa minad dunya. Itu bukan termasuk dunia. Catatannya yang pertama apa? Kita melakukan itu karena Allah. Bekerja karena Allah. Apapun yang kita kerjakan semua karena Allah, laisa minad dunya. Itu tidak termasuk ranahnya kepada dunia, itu masuk kepada ranahnya akhirat. Seperti apa? Kalladzi la budda minhu minal quti wal maskani wal malbasi. Sebagaimana sesuatu yang memang harus ada, minal quti, dari makanan pokok. Kita mesti makan. Kemudian wal maskani, kita mesti punya tempat tinggal. Wal malbasi, dan kita mesti menggunakan pakaian. Apakah tempat yang kita miliki, apakah pakaian yang kita punya dan makanan yang kita makan itu termasuk dunia? Tidak termasuk dunia. Laisat minad dunya. Alasannya apa? Satu, yang harus kita kerjakan semua karena Allah. Yang kedua, yang kita perbuat sesuai dengan kebutuhan. Lebih dari itu, misalnya yang kita perlukan baju cuma satu, ternyata kita pakai dua yang tidak dibutuhkan oleh kita, maka yang nomor dua itu adalah dunia. Le cukup amotoran saungguna, le cukup mobil situngki nambah telo 45 yang bukan sesuai dengan kebutuhannya, maka lebihnya itu adalah dunia. Bisa tidak pakai kacamata melihat, tapi dia pakai kacamata, apalagi malam-malam kacamatanya hitam, itu juga lebih dari kebutuhan, berarti termasuk dunia lain maksudnya. Kama qalahu Asy-Syaikh Khalil Ar-Rasyidi fil Majalisir Raiki, sebagaimana keterangan yang disampaikan Syekh Khalil Ar-Rasyidi fil Majalisir Raiki, di dalam kitab Majalisir Raiki. Ini agak banyak ini, karena sampai majelis satunya. Tidak apa-apa kan? Ada dalilnya. Iya, ada dalilnya kan ya? Makanannya ada kan? Oh, ada. Oh, aman. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabuhu julusan.
Sementara saat Rasulullah berkata bahwa beliau senang terhadap 3 hal tadi, di samping Rasulullah ada para sahabatnya duduk. Siapa para sahabat yang duduk itu? Faqala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Di sana ada sahabat Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lamun tiba-tiba Abu Bakar berkata, faqala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Sayyidina Abu Bakar, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar wahai Rasulullah. Akan tetapi wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Ai mimma kana bainas samawati wal ardi. Saya juga begitu wahai Rasulullah. Mencintai di dunia ini hanya 3. Artinya sesuatu yang Allah ciptakan di antara langit dan bumi ini semuanya yang saya cintai, yang saya senangi cuma 3. Artinya Rasulullah punya 3 kesenangan. Sahabat Abu Bakar juga punya 3 kesenangan. Apa 3 kesenangan? Yang pertama adalah an-nadru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Abu Bakar. Berema kita kira-kira punya bagian enggak untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masih mendapatkan melihat wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kesenangan Abu Bakar adalah wa infaqu mali ala Rasulillah. Menafkahkan hartanya untuk Rasulullah, karena semua hartanya Abu Bakar As-Siddiq itu diinfakkan oleh beliau untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka menginfakkan hartanya kemudian digunakan untuk berdakwah, maka sama seperti sifatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa antakuna benati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku senang memberikan anakku untuk dijadikan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abu Bakar. Kemudian sahabat Umar juga menjawab, faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sayyidina Umar juga menjawab, shadaqta ya Abu Bakrin. Engkau benar wahai Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Saya juga punya kesenangan di antara dunia ini cuma 3 kesenangan saja. Yang pertama apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini kesenangannya Abu Bakar. Agak ini sedikit. Jadi kalau kita ada beda dengan ormas lain itu biasalah. Senangannya kita misalnya baca sholawat, senang melihat dengan membaca sholawat karena mengharapkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi. Kemudian ada yang lain kemudian lebih keras sedikit. Sayyidina Umar saja begini. Dia berkata bagaimana? Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi tanda kutip yang banyak keliru adalah al-amru bil ma'ruf bil munkar. Seharusnya al-amru bil ma'ruf bil ma'ruf. Kita memerintahkan kebaikan dengan kebaikan. Ini yang salah adalah memerintahkan kebaikan tapi dengan keburukan. Bojong pecok potong soko. Nah, ini kan mungkar namanya ini. Bejeng lakar fokus, tapi pembakarannya kan mungkar namanya. Seharusnya kita kerjakan amar ma'ruf bil ma'ruf. Kita ajak dengan baik. Kemudian yang kedua adalah wasaubul khalaku bi fathataini ail albali. Menggunakan pakaian yang rusak atau yang jelek. Ini menunjukkan beliau adalah tawadu, beliau adalah sederhana, senang menggunakan pakaian yang jelek. Beda dengan kita, pakaiannya nicis-nicis sekali, begitu kan. Ini Sayyidina Umar, kita lain lagi. Waruwiyah, dan dikatakan annahu kana fi jubbatihi arba'ata asyara ruk'atan. Diceritakan bahwa di jubah yang dipakai oleh Sayyidina Umar itu ada 14 tembelan. Ada 14 tembelannya. Ini sangat luar biasa. Kita satu saja dibuang. Kita banyak tembelan, tapi tembelan rokok. Benglobeng tegak kerong sarong di rokok melulu. Kesokan kiai. Kemudian yang ketiga, ini ada 3 perkara. Nah, Sayyidina Utsman juga menjawab. Menjawabnya bagaimana? Faqala Utsman radhiyallahu taala anhu. Shadaqta ya Umar, engkau benar wahai Sayyidina Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Saya juga senang dengan dunia ini cuma 3. Apa kesenangannya Sayyidina Utsman? Isba'ul ji'an. Senang memberi makan, mengenyangkan orang yang lapar. Mun bodo orang senang sedekah kakanan, aburi kakanan, bodo orang lebat yolok, denak ngakan kelu. Punten Pak Ustaz, denak ngakan kelu, punten Pak Ustaz. Denak pantat deuk sekali leer kecik melarat pakai Jawa. Biasa ribet itu kan.
Alasannya begitu. Ini termasuk sifatnya Sayyidina Utsman, suka ngasih makan orang. Kemudian apalagi sifatnya Sayyidina Utsman? Wa qiswatul uryan, senang memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Jadi suka memberikan pakaian kepada orang. Wa tilawatul Quran, dan suka membaca Al-Quran. Nah, mumpung ada yang suka ngasih Al-Quran tadi itu kan kemudian dibaca, ini termasuk sifatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Wa ruwiya annahu khatamal Qur'ana fi raq'ataini fil laili. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman menghatamkan Al-Qur'an fi raq'ataini fil laili, ketika beliau melaksanakan 2 rakaat di salat malam. 2 rakaat salat malam beliau pasti hatam Al-Qur'an. Itu Sayyidina Utsman. Mun Utsman tukang ojek ruwe ya tak kira hatam rasan. Yang terakhir, faqala Aliun radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhahu berkata, "Shadaqta ya Utsman." Engkau benar wahai Sayyidina Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Saya juga punya kecintaan dengan dunia ini, tapi hanya 3. Apa yang pertama? Al-khidmatu lid-dhaifi. Saya senang melayani tamu, memberi tamu tak yudhek, itu ben-ben benar ya, kaki boleh namu beri kaki setelah kaki tangku bila berapa kali kaki melolo tamu lala ongku mulai desa. Aduh, ini Sayyidina Ali senangnya melayani tamu. Ya tamu aku tuh ngerti gila, pun hari kaki melolo. Kira-kiran gimana lah kaki itu, masih banyak tabungan ke kaki kan. Kemudian yang kedua, wasaimu fi saufi, wasaumu fi saifi, senang berpuasa fi saifi di musim panas, ai fi waqti syiddatil harri, ketika di musim panas beliau senang berpuasa. Wad darbu lil a'da'i bis saifi, dan senang berperang lil a'da'i, memusnahkan musuh-musuh bis saifi, dengan menggunakan pedang. Ini karakternya Sayyidina Ali, tak ningkutek orang, langsung aja haro kemululu. Itu sifatnya Sayyidina Ali. Tapi senang ke tamu. Ada senang gigir mulu, lo memberi tamu ya gigir dia, berarti benih Sayyidina Ali itu. Ya Karim, masih nggak ruwet tak oleh lah. Fabainamahum kadzalika, kemudian ketika mereka seperti itu, Rasulullah seperti itu, para sahabatnya seperti itu, memiliki 3 kesenangan. Tiba-tiba ja'a Jibril alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ini turun. Faqala, kemudian Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam berkata, arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah mengutus saya, lima sami'a maqalatakum, ketika Allah mendengar apa yang kamu katakan. Wa amaroka, dan Allah memerintahkan kepadamu wahai Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, antas alani, agar supaya engkau bertanya kepadaku, amma uhibbu an kuntu, agar supaya engkau bertanya kepadaku dari sesuatu yang aku senangi, min ahli dunia, dari dunia ini. Tiba-tiba malaikat Jibril turun dari langit menghadap Rasulullah dan para sahabatnya. Dia bertanya kepada para sahabat, saya turun karena mendengarkan percakapan kalian, dan saya turun wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kepadaku untuk kamu bertanya kepadaku, saya ini kira-kira senang apa dari sekian yang ada di dunia ini. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, engkau senang apa? Kemudian malaikat Jibril ini berkata seperti ini. Yang pertama, irsyadud dhalin. Kalau saya ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia, kemudian saya harus mencintai apa yang ada di dunia, saya punya 3 kecintaan juga. Katanya siapa? Malaikat Jibril. Yang pertama apa? Irsyadud dhalin. Saya senang untuk memberi petunjuk orang-orang yang tersesat. Artinya senang memberi pengajian, senang memberi arahan, senang memberi ceramahan. Yang repot saya ngedingaki yang tak senang itu. Mun saya ngaji senang melolo kan? Yang pertama irsyadud dhalin, memberikan arahan kepada orang-orang yang tersesat menuju apa? Ila thoriqil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, wa mu'anasatul ghurabaul qanitin, dan senang untuk berbicara, bertukar pikiran dengan orang-orang yang khusyuk. Ai al-muti'ina lillahi ta'ala, al-khashi'ina lahu ta'ala. Artinya orang yang taat kepada Allah, orang yang khusyuk kepada Allah ta'ala. Wa mu'awanatu ahlil iyaril mu'sirina, dan senang menolong keluarga yang mu'sir, keluarga yang susah. Ai al-fuqara'i, artinya orang-orang fakir. Ini kesenangannya malaikat Jibril. Wa qala Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril berkata,
Yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluhu. Allah sangat cinta min abidihi kepada hambanya salah sakhisolin. Kepada 3 perkara. Dieling-eling. Allah sangat senang kepada hambanya 3 perkara ini. Yang pertama apa? Badlul istita'ati. Senang menggerakkan kemampuannya untuk taat kepada Allah. Artinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah ini tidak lemas, tidak malas. Ketika dengar mau apa aja ini semangat. Ongku ini apa aja nggak merkelemeran begitu. Jadi yang disenangi ya, azan ditunjukkan dengan rasa semangat betul. Azan Allah tak libur sekali yang seperti ini. Jadi yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semangat i'taul qudrati, menampakkan semangat fi taatillah taala ketika dia melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal buka indan nadamati ay ala fi'lil ma'asi, dan senang menangis ketika dia menyesal atas terlaksananya atau atas sesuatu yang telah dia kerjakan berupa maksiat kepada Allah. Mari maksiat kepada Allah, sedih nangis, ini yang disuka oleh Allah. Tapi ambu maksiatnya, mari ambu lakoni boleh, masya Allah. Kemudian yang ketiga wasabru indal faqati, dan sabar indal faqati ketika melarat. Ai wujudil hajati, artinya ketika sangat dibutuhkannya atau adanya hajat. Ketika melarat ada sesuatu yang memang dibutuhkan tapi dia fakir, tapi dia tidak punya sesuatu yang dibutuhkan, maka saat itulah dia menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatannya kudu sabar. Wasabru indal faqah. Saat kita dalam kondisi terdesak, saat dalam kondisi yang tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi kita sabar, maka saat itulah kita menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan banyak barokah dan manfaatnya. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.